pada tanggal 26 Rajab, nah inilah perjalanan yang bersejarah tersebut, 26 Rajab beliau naik kapal uap menuju Al-Quds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pada tahun 2013 yang lalu terbit sebuah buku yang disusun oleh Henry Cabot Lodge. Buku ini merupakan naskah dan dokumen Nusantara edisi yang ke-31. Buku ini judulnya adalah Naik Haji pada Masa Silam, yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman jamaah haji Indonesia ketika mereka berangkat haji dan mereka menuliskan catatan hariannya. Dan ada salah satu perjalanan menarik yang dikaitkan dengan jamaah haji ini atau orang Indonesia yang menetap di Mekah ketika itu. Naskahnya adalah sebagai kumpulan yang disebutkan tadi, berasal dari salah seorang yang bernama Syekh Muhammad Arsad bin Syekh Abdurrahman bin Abdullah. Beliau ini menurut Henry Cabot Lodge, dari informasi yang didapatkan dari keluarga Bapak Sahroni Khalil, beliau ini adalah keturunan atau keluarga besar dari Syekh Muhammad Arsad tadi, yang beralamat di Perguruan Al-Manar, Kecamatan Akabiluru, Batu Hampar, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Jadi buku ini atau naskah catatan tangan ini berasal dari keluarga Syekh Muhammad Arsad yang berada di Perguruan Al-Manar, Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Buku ini menceritakan tentang perjalanan Syekh Muhammad Arsad yang beliau tulis sendiri dengan tulisan tangan. Dan di sini beliau menceritakan bahwa ketika dari Mekah beliau menuju kota Jeddah, dan dari Jeddah naik kapal uap menuju Mesir. Tujuan beliau sesungguhnya adalah menuju Baitul Maqdis, menuju Palestina pada hari ini. Dan perjalanan tersebut beliau tulis 1 tahun setelah kunjungan beliau ke kota Baitul Maqdis atau ke Palestina. Naskah tersebut menurut informasi setelah ditranskripsikan ke bahasa Indonesia ditulis pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1301 Hijriah atau tepatnya pada 14 April 1884. Artinya naskah ini adalah naskah yang ditulis di penghujung akhir atau bagian penghujung akhir pada abad ke-19. Bisa kita bayangkan, di akhir abad ke-19 sudah ada orang Indonesia yang berasal dari Minangkabau yang berkunjung ke Baitul Maqdis. Memang dalam naskah ini dijelaskan bahwa tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Syekh Muhammad Arsad ini adalah seorang yang melaksanakan ibadah haji, atau beliau seorang mukimin Nusantara yang menetap di Mekah. Tetapi beliau menceritakan bahwa perjalanan itu dimulai dari Mekah menuju Jeddah, dan dari Jeddah beliau naik kapal uap menuju Mesir. Dan dari Mesir beliau bergerak menuju Palestina. Catatan harian ini menurut Henry Cabot Lodge yang dibantu transkripsinya oleh Pramono dari Padang. Kemudian buku ini juga mendapatkan bantuan tentang foto di setiap halamannya. Di antaranya bantuan tersebut berasal dari Profesor Dr. Catherine Mayer-Joen dari Prancis yang menyampaikan keterangan mengenai sejumlah tempat yang dikunjungi oleh Syekh Muhammad Arsad ini. Dan di bagian awal Henry Cabot Lodge memberikan penjelasan bahwa kunjungan Syekh Muhammad Arsad tersebut berangkat atau kunjungan beliau ke kota Baitul Maqdis, beliau mulai yaitu pada tanggal 17 Jumadil Akhir
1300 Hijriah atau pada tanggal 25 April 1883. Setelah 4 hari dari Jeddah naik kapal uap tadi, beliau sampai di Suez. Ini sudah masuk Mesir. Kemudian beliau mengunjungi berziarah ke beberapa makam-makam ulama yang ada di sana. Kemudian beliau naik kereta api ke daerah Tanta. Dan dari Tanta beliau menziarahi beberapa makam para ulama juga. Dan besoknya beliau naik lagi melanjutkan perjalanan dengan kereta api menuju kota Iskandaria. Dan dari Iskandaria beliau menetap di sana lebih kurang selama 6 hari dan menziarahi lebih kurang 15 makam para ulama. Pada tanggal 26 Rajab, nah inilah perjalanan yang bersejarah tersebut, 26 Rajab beliau naik kapal uap menuju Al-Quds, menuju kota Palestina dan mendarat di Yafa. Dari Iskandaria naik kapal uap karena memang itulah transportasi yang ada pada saat itu. Sampai di Yafa dan melanjutkan perjalanan beliau dengan menaiki kereta kuda menuju Baitul Maqdis. Dari Iskandaria sampai di Yafa naik kapal uap, dan di Yafa tersebut dengan kereta kuda beliau menuju kota Baitul Maqdis. Beliau tinggal di sana selama lebih kurang 8 hari. Catatan lengkapnya kemudian disebutkan di sini secara lebih utuh oleh Henry Cambert Lawyer setelah ditranskripsikan oleh Purnomo dari Sumatera Barat tadi. Kami bacakan pada bahagian di mana beliau menceritakan kunjungannya ke Baitul Maqdis. Ini kami kutipkan beberapa bait bagi kita semua. Pada hari Jumat kira-kira pukul 11 Jumadil Akhir, tanggal 26 Jumadil Akhir 1300 Hijriah, beliau bergerak menuju kota Al-Quds, tempat batu besar. Ini Qubbatu Sokhra, masjid yang ada di kompleks Baitul Maqdis yang sekarang kita kenal dengan Masjid Kubah Kuning itu, Kubah Emas. Kemudian kami berjalan dengan kapal api dan tambangnya. Maksud beliau menceritakan di sini sampai di Al-Quds tersebut, perjalanan sebelumnya adalah dengan menaiki kapal uap dari kota Iskandaria tadi. Dan tambangnya, ongkos, ini ongkos maksudnya ini bahasa lama, bahasa Indonesia lama. Ongkosnya adalah sebanyak 5 ringgit. Kapal tersebut, ungkap beliau, milik orang kulit putih. Nimsa nama bangsanya. Nimsa ini setelah dipelajari ternyata itu adalah nama negara Austria pada hari ini. Kira-kira 1 hari 1 malam berlayar. Jadi lumayan juga perjalanan yang ditempuh dengan kondisi yang terbatas pada saat itu. Maka beliau sampai di kota Yafah tadi. Kira-kira 1 hari 1 malam pula, maka sampai di Yafah pada hari Ahad pukul 11 siang. Bertempat kami tinggal di rumah Haji Ibrahim Turki. Jadi beliau menumpang di rumah Haji Ibrahim Turki. Sesudah itu beliau melanjutkan pada solat zuhurnya menuju Baitul Maqdis dengan menaiki bendi, dengan menaiki kuda, dengan menaiki dokar. Kira-kira 3 jam sudah berjalan sampailah kami di negeri Ramallah. Di sini beliau menulis Ramlah atau Ramallah, negeri Palestina pada hari ini. Dan ziarah kami ke makam Nabi Soleh alaihissalam. Jadi beliau langsung menceritakan tentang perjalanannya setelah sampai di Al-Quds, sampai di Palestina, dan beliau mengunjungi makam para nabi. Di Al-Quds kira-kira pukul 11 hari Senin tanggal 29 Jumadil Akhir, dan bertempatlah kami di rumah Syekh Rashid Bukhari. Beliau singgah kemudian sesudah itu di rumah Syekh Rashid Bukhari. Di sana beliau berkat doa dari keluarganya, dan beliau tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Artinya ulama yang beliau singgahi tersebut memberikan sepenuhnya keperluan beliau untuk berada di kota Baitul Maqdis itu. Yang beliau kunjungi kemudian adalah itu lebih kurang sebanyak 54 tempat, 55 atau 54 situs-situs ziarah yang ada di Baitul Maqdis.
Ini secara detail beliau sebutkan di sini sampai pada 55 tempat. Sampai beliau berkunjung ke tempatnya kubahnya Siti Maryam. Kemudian berziarah pula ke tempat Nabi Yunus, kira-kira 6 jam perjalanan dari Baitul Maqdis, ungkap beliau, dan beberapa daerah-daerah yang lainnya. Penjelasan ini bahwasanya keterikatan antara kita umat Islam Indonesia hari ini atau umat Islam Nusantara pada saat itu sesungguhnya mempunyai sejarah yang cukup lama dengan tanah Palestina ini. Dibuktikan dengan kunjungan Syekh Muhammad Arsad, seorang warga Minangkabau yang bermukim atau sesudah melaksanakan ibadah haji di Mekah, dan beliau melakukan ziarah ke kota Palestina atau ke Al-Quds, menunjukkan betapa hubungan kita dengan Palestina mempunyai ikatan emosi yang sangat kuat, di samping ikatan keislamannya, tetapi juga mempunyai ikatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dibuktikan dengan kunjungan langsung seorang ulama ke tempat tersebut, dan sesungguhnya apa yang beliau lakukan sebagai sebuah bentuk betapa ikatan keimanan, ikatan persaudaraan itu sungguh telah lama tertanam antara kita orang Indonesia dengan saudara-saudari kita di Palestina. Semoga ikatan ini akan berkekalan dan kita pun bisa memberikan kontribusi dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina pada saat di mana mereka hari ini sedang dihadapkan pada masa-masa sulit, sedang dihadapkan pada masa-masa yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya, sedang dihadapkan pada keadaan di mana mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari seluruh kaum muslimin yang ada di penjuru dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.